Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Radit Fan di Unicast, Unicom Podcast. Di acara ini teman-teman Unisians akan bertemu dengan beberapa narasumber yang memiliki prestasi sangat-sangat luar biasa baik dalam negeri maupun luar negeri. Prestasi itu bisa dari buah pemikiran, penelitian, atau mungkin hal-hal yang sangat menginspirasi untuk kita semua. Di episode kali ini kita kedatangan tim dari Program Studi Arsitektur Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Islam Indonesia. Satu tim ini berisi 3 orang, tapi yang bisa hadir di sini nih cuma 2 orang aja. Yang pertama di sini ada Mbak Melisa Akmasari, Sarjana Arsitektur. Selamat datang Mbak Melisa. Terima kasih Mas. Assalamualaikum Mbak Melisa. Waalaikumsalam. Yang kedua di sini ada Mbak Khairunisa, Sarjana Arsitektur. Oke, apa kabar nih Mbak Melisa dan juga Mbak Nisa nih? Sehat nih? Oke, selama pandemi tetap produktif kan ya? Produktif. Oke, ya senang sekali nih saya bisa menghadirkan Mbak Melisa dan juga Mbak Nisa di sini. Kita juga senang juga. Senang, deg-degan, terus Deg-degan. agak bingung gitu. Ntar gimana gitu ya. Oke, dan di sini ada lagi Muhammad Ihsan Hernanta, Sarjana Arsitektur, berhalangan untuk bisa hadir di sini ya. Wah, padahal iya sayang banget. Padahal kalau misalkan bisa bertiga gitu kan pasti lebih seru ya, teman-teman Unisian juga pasti nggak sabar gitu kan kalau misalnya lebih rame gitu loh. Baik teman-teman Unisian di sini. Teman-teman kita di sini ya, Mbak Melisa dan juga Mbak Khairunisa punya prestasi di juara di ACA 7th IDC di Mumbai, India ya. Iya. Saya baca beberapa artikelnya, tapi ACA itu sebenarnya apa sih Mbak? Kalau boleh tahu ACA itu kepanjangannya? Jadi ACA itu Aditya College of Architecture 7 International Design Competition. International Design Competition. Oh, berarti semacam kompetisi desain bangunan atau lokasi gitu ya? Oke, arsitektur khususnya di bidang arsitektur. Teman-teman ini karyanya berupa gagasan ide mengenai recycling materials yang dinamai proyeknya Uplife Scenario. Dan ada tahapan-tahapannya ya, ada omah kerang, sanitation point. Nanti mungkin kita bisa bicara ngobrol lebih banyak lagi nih tentang ini ya teman-teman. Cuman saya jadi penasaran aja nih. Ini kan karyanya berupa gagasan ide ya. Gagasan ide. Kalau boleh tahu nih, awal mula munculnya ide itu sejak kapan? Kemudian kok bisa gitu loh kepikiran untuk recycling material, dan material yang di recycle di sini apa sih kalau boleh tahu Mbak, siapa nih, Mbak Melisa atau Mbak Nisa nih yang mau? Nisa, oke. Jadi yang di recycle itu pertama kerang. Jadi kita mendapat isu di Muara Angke karena kerangnya itu menumpuk dan itu udah sekitar 1,5 nutupin tanah. Jadi 1,5 meter. tingginya Iya. tumpukannya. Wow. Jadi sampahnya terus ada, mereka berpenghasilan dari sana juga, tapi limbahnya nggak berkurang. Jadi ada terus ekosistemnya jadi rusak gitu. Karena itu dilakukan secara terus-menerus, sumber pekerjaan juga dari sana gitu. Oh, oke. Kerang ya tuh. Jadi ya limbahnya ini kulit kerangnya itu ya yang mungkin perlu di recycle atau ditanggulangi ya. Baik. Oh, makanya mungkin ada istilah di sini tahapannya omah kerang ya. Iya. Baik. Iya, jadi awal mulanya dari ya kondisi sosial masyarakat di Muara Angke ya, Muara Angke Jakarta. Wow. Ya memang kalau mungkin teman-teman Unisian juga sudah pada tahu ya suasana di Muara Angke itu seperti apa, dan ternyata dari fakta yang disampaikan oleh Mbak Melisa dan Mbak Nisa di sini ya, sampah kulit kerang itu sudah menumpuk sampai setinggi 1,5 meter tingginya. Ini kalau dibiarkan mungkin jadi fosil ya teman-teman ya, kalau bertahun-tahun gitu ya. Karena kita kan
pernah baca ya di buku-buku sejarah mungkin ya, ada sampah dapur yang memfosil, Kyoken Modinger kalau nggak salah namanya ya. Nah mungkin anak cucu kita jangan sampai lah mendapatkan Fosil-fosil fosilnya kerang gitu. doang gitu kan, fosil kerang yang sangat mengganggu. Baik, idenya itu berarti membentuk recycle kulit kerang, betul ya? Kalau boleh tahu kompetisi ACA itu kapan ya diadakan yang teman-teman ikuti? Itu sekitar Pertengahan tahun sampai akhir tahun 2020. Oh, Mas. prosesnya lama ya? Iya. Oh gitu, saya pikir kayak lomba-lomba pada umumnya gitu kan, menyerahkan produk terus dinilai selesai gitu aja. Ternyata ada prosesnya yang cukup panjang ya untuk di ACA ini. Panjangnya tuh di deadline. ya waktu kita Oh, waktu deadline-nya. yang mereka kasih untuk kami mengerjakan proyek setelah mendaftarkan tim kami Oke. Terus baru dinilai. baru dinilai. Oke. Ya, ini di Mumbai, India ya. Iya. Baik. Kalau misalkan saya jadi penasaran, jadi sekarang penasarannya dengan karyanya teman-teman nih. Gagasan idenya itu seperti apa sih bentuknya? Mungkin bisa cerita nih dari awal. Tadi kan sudah diceritakan nih karena ngelihat kondisi di Muara Angke itu kondisinya seperti itu, kemudian muncullah ide gagasan untuk merecycle dan menata ulang mungkin ya pemukiman di sana atau mungkin kebiasaan di sana. Kalau ininya apa namanya? Prosesnya gimana nih idenya kalau misalkan ini dilaksanakan gitu kan? Dilaksanakan itu prosesnya seperti apa untuk recyclingnya itu? Untuk recycling sendiri tuh kita mulai dari nyelesain dulu Mas masalah kerangnya. Masalah kerangnya. Oh, ini yang dengan istilah omah kerang itu ya. Tahapan omah kerang itu dimulai dari Otomatis kalau untuk membersihkan area yang kumuh, yaitu membersihkan sampahnya dulu. membersihkan sampah. Oh, Sampah yang nah yang saya heran saya masih bingung sih, sampahnya itu diapakan? Nah, kulit kerangnya itu kan apakah dikeruk kemudian dibuang di tempat penampungan lain kan itu otomatis sekedar Sama, memindahkan iya. masalah ya kan? di sini kami meresponnya kalau dari segi arsitektur tempat produksi ya. Jadi ceritanya, jadi kami menceritakan, menyajikan desain ini dalam sebuah cerita. Oh gitu, ya. Jadi lebih ke storytelling ya. Betul. Jadi diawali dengan apa? Ada Seorang anak gitu yang tinggal di tinggal sana. di sana dan kemudian sudah merasa khawatir dengan kondisi lingkungannya. Kemudian dimulai dengan membuat ada ide untuk sampah kering ini bisa di recycle. Di recycle, oke. Jadi dimulai adanya omah kerang itu, membuat pusat. Iya, jadi kan kalau kerang tuh kan nggak ada harganya Mas. Nah, jadi Kulitnya dibuat, ya, kulit kerang ya. Jadi dengan omah kerang tuh jadi ada harganya untuk mereka gitu. Jadi dinaikin harga sampah itu yang pada akhirnya bisa memperbaiki ekonomi mereka dulu. Oh, oke. Jadi mulai dari akarnya dulu ya, akar masalahnya. Kedepannya ya bisa meningkatkan kualitas hidup di sana gitu. Bukan cuma berawal dari sampah yang kemudian dihilangkan atau di recycle, tapi bisa dampaknya bisa ke kehidupan, kualitas kehidupan sosial ekonomi yang meningkat gitu. Wah, mantap ya. Jadi enggak cuma sekedar mindahin masalah ya, sampah dipindahkan ke tempat lain enggak ya, tapi sampah itu diolah untuk menjadi suatu material yang lebih berharga ya untuk penduduk di sana juga. Luar biasa. Jadi jadi semacam cerita seorang anak itu tadi ya, tadi ternyata saya pikir lomba itu berupa apa namanya sesuatu maket atau apa, ternyata presentasinya bisa dalam bentuk lain ya, cerita atau storytelling ya. Luar biasa, keren. Saya mulai ada bayangan nih, tertarik nih. Oke, jadi kalau yang punya ide ini pertamanya siapa? Dari teman-teman sendiri atau ada? Sebenarnya kami dari awal itu kan kami sudah sering mengikuti beberapa kompetisi lain sebagai tim, satu tim.
kemudian saat itu kami menemukan kompetisi ini. Memang dari kompetisi ini tuh dia ini ya, temanya itu tentang polusi. Tentang Jadi Oh, polusi oke. material. Iya, ada polusi mungkin lingkungan dan lain-lain. Jadi lebih spesifik temanya ya, Iya, tema jadi- ke arah sampah. Oke. Dari sana kemudian siapa yang punya ide kemarin? Kayaknya semuanya sih Mas. Semuanya. Jadi ada yang Oke. nyusun skrip, oh nanti ceritanya kayak gini. Terus dari cerita ini kamu punya ide apa biar kita bisa ceritain gitu. Menarik. Iya, jadi Jadi saya pikir tadi benar-benar scientific yang arsitek banget ya, rancangan seperti apa gitu. Ternyata presentasinya dalam bentuk storytelling. jadi ya kami lebih senang gitu menyajikan desain itu Cerita. Dalam bentuk cerita yang ya. lebih ada magic. Oke. Iya Mas. Soalnya tuh kalau misalnya biasanya presentations tuh isinya fakta semua. Data gitu. Iya, penelitian Jurinya- gitu ya. Jurinya udah yang kayak Oke. Oke, ya paham. Kami tapi menyanyikan gini. Oke, ada seorang anak namanya ini. Baik, dia iya. ada di sini. Tapi di balik cerita itu tetap ada unsur-unsur keilmuan atau sainsnya ya yang melatar belakangi cerita itu akhirnya menjadi sebuah karya yang saintifik gitu kan. Luar biasa ini. Ya. Tapi saat pengembangan ide tuh udah apa nih yang Apa? bisa bikin orang pas baca judulnya mungkin kayak bergetar gitu. Apa sih? Berarti ada judul khusus dengan ceritanya itu atau memang ini aja apa namanya up life scenario itu? Ada judul ceritanya mungkin gitu. Kan kayak kalau anak-anak itu kan ada si kancil nyolong timun, nah gitu kan ada judul ke ceritanya gitu. Kalau judul ceritanya itu secara keseluruhan tentang material itu sebenarnya Mas. Cuman kan itu terlalu serius. Iya. Jadi kayak nggak ada bahasa empatinya untuk orang yang ngelihat gitu. Oke. Mungkin kalau juri bisa, cuman untuk yang lain kayaknya gimana gitu kan. Juri juga ngelihat banyak karya juga ngelihat yang banyak datanya kayaknya udah pusing duluan juga. Betul. Jadi teman-teman menampilkannya dalam bentuk cerita ini ya. Dan terus untuk yang data-data ilmiahnya apakah disampaikan juga dalam cerita itu? Iya, disampaikan. Tetap disampaikan ya. Cuman dalam lebih karena arsitektur itu dia lebih juga cerita dalam bentuk gambar, jadi lebih ke diagramatik gitu. Diagram penjelasan. Jadi kayak kalau jurinya udah mau ngerti, dia bakal belajar banyak dari karyanya gitu Mas. Oh gitu, wah keren ya. Jadi membagikan keingintahuan dari audiens ya. Idenya bagus juga, keren banget nih. Kalau boleh tahu kalian teman-teman juara ada menyabet gelar apa nih di lomba itu di ACA itu awards-nya? Alhamdulillah Juara 3. Juara 3 ya. Wah. Juara 3 di ACA itu kan wah tangan dulu nih. Wah, luar biasa ya. Wah, itu kan ACA itu setahu saya ACA itu memang yang jadi tuan rumah di Mumbai, India ya. Tapi lombanya itu, kompetisinya itu seluruh dunia kan ya, bukan Asia saja ya. Iya, International Design Competition dan kalian juara 3. Wow. Prestasi yang luar biasa ini ya, apalagi bagi seorang mahasiswa. Mungkin saingan teman-teman udah ada yang dosen atau profesor gitu atau semuanya mahasiswa? Jadi dia itu ada yang bisa magister juga setahu saya Mas di sana. Oh, yang ikut lomba itu bisa ya. Bisa di arts juga gitu. Oh. Wow. Kayak ada klasifikasi. Oh, ada klasifikasinya sendiri-sendiri. Waduh, saya nggak sabar juga pengen. Saya cuma baca artikelnya sih, belum ngelihat poster langsungnya. Mungkin sebenarnya ya ada sih. Ada di website khusus untuk produk teman-teman ini? Ada ya? Bisa disampaikan mungkin teman-teman dari Unisians juga pengen tahu ya kan? Penasaran juga gitu dengan presentasinya teman-teman. Kalau boleh tahu ada di alamat websitenya? Jadi kalau di Google itu tinggal klik ACA 7 International Design Competition Winners.
Winners. Oh, Winners. Nanti keluar karya teman-teman semua di situ ya. Oke. Cuman kami juga mengupload video. Ada video visualisasi gimana hasil desainnya. Oh, oke. Jadi apa yang teman-teman presentasikan waktu di Mumbai itu dalam bentuk storytelling ya, cerita ya. Iya. Saya jadi penasaran ya. Seperti apa ya ininya poster kan ya, poster kemudian hasil berupa presentasi video atau seperti apa? Video ada juga. Oke, ada nggak nih yang bisa saya tonton nih? Ada ya. Oke, teman-teman Unisian juga pasti penasaran seperti apa sih produk yang dihasilkan, ide gagasan yang dihasilkan oleh Mbak Melisa dan juga Mbak Nisa di sini ya. Kita lihat aja di sini sudah ada dari Mbak Melisa. Yuk kita lihat aja. Wow, mantap ya, seperti itu ternyata ya. Ya memang bisa kelihatan ya dari poster dan juga video tadi ada perbedaan
kondisi sebelum dan sesudah. Jadi di balik cerita-cerita yang sudah teman-teman sampaikan ketika di Mumbai itu ya, di ACA ini, ada cerita seru nggak sih di balik proses produksinya atau proses pengerjaannya ini, suka dukanya gimana? Ada cerita-cerita unik gitu nggak sih? Penasaran aja. Ceritain lah. Banyak sih yang kita ini ya, cerita-cerita lucu di balik proses kami selama kami merancang itu. Oke. Pertama mungkin dari setiap kami mau menentukan judul, terus kalimat yang mau dimasukkan itu kayak apa nih yang Mau diceritain. harus yang puitis pokoknya gitu. Karena kami suka menyajikan desain arsitektur tuh lebih sifatnya naratif. Ya. Terus cerita lainnya ini ya, pas kita Deadline, jadi pagi kan Mas, kita belum ada nama untuk karakter. Karakter dalam cerita itu tadi ya. Jadi ada teman kita yang baik sekali, jadi saking udah nggak bisa makan, udah ngejar deadline. Yang ngejar deadline, jadi dia dengan baik hatinya membelikan kita nasi kuning. Karena kebaikannya dia, namanya kita jadiin tokoh di cerita itu. Pada saat itu kami langsung kalau kita juara berarti kau bawa keberuntungan. Masya Allah. Wah, ternyata ada cerita-cerita unik juga ya. Iya, dan baik. Habis itu kita dapat berbagai keberuntungan sih, kayak deadline-nya jadi diundur sehari. Jadi kita bisa istirahat. Kemudian menang, kemudian menang, habis itu kita langsung kabarin teman yang dipinjam namanya tadi. Tahu nggak kita menang gitu. Namamu emang kayaknya bawa keberuntungan. Bawa hoki. Masya Allah. Yang pasti tetap teriring doa juga dong, ya kan, doa dan usaha. Nama adalah doa. Kalau boleh tahu namanya siapa sih yang dijadikan karakter di cerita itu? Faris. Oke. Ai, panggilnya Ai. Faris Bayu, ada Ai. Oke, panggilannya baru. Mungkin kalau Faris nonton nih hari ini ya, ini teman-teman kalian masih mengingatmu Faris ya. Siapa? Ai panggilannya. Oke. Kayaknya dia bakal malu sih nontonnya. Oh gitu. Bakal malu dipanggil Ai. Kenapa? Kan kayak Ai gimana gitu. Ai ya kan namanya Bayu kan. Cuman kita doang panggilan sayang. Oke. Panggilan sayang dari orang-orang yang tersayang dong pastinya. Alhamdulillah. Semoga menjadi. Sekarang juga udah ikut satu tim sama Faris. Oh gitu. Untuk project berikutnya. Wah, hebat, terus produktif ya teman-teman ini. Salut dengan teman-teman yang selalu produktif seperti ini. Gak ada habisnya, gak ada matinya ya penelitian itu, pokoknya ya yang pasti selalu belajar dan selalu produktif gitu aja. Mantap. Berarti harapan kedepannya nih teman-teman, dari desain yang teman-teman buat dalam bentuk cerita tadi tentang Omah Kerang itu ya, prosesnya seperti apa? Mulai dari harapan kedepannya ya, kalau ini terwujud, mulai dari merecycle sampah kulit kerang tadi, kemudian diapakan nih harapannya kalau semoga ini terwujud ya? Kan jadi sampahnya dijadiin material, terus balik lagi ke mereka dijadiin material untuk bangun rumah mereka. Berupa apa? Bata itu dipakai buat rumah gitu kan. Jadi saya harapannya ya juga kalau misalnya sebagai kemarin mahasiswa arsitektur itu ya apapun yang di sekeliling itu bisa dijadiin sesuatu yang baru gitu untuk perancangan arsitektur khususnya. Baik. Jadi sampah mungkin ya dalam hal ini jangan langsung dipandang tuh nggak ada nilainya, cuman tinggal gimana dari sampah tersebut kita jadikan sesuatu yang ada nilainya. Selain itu juga mampu meningkatkan kualitas hidup gitu. Oke. Kalau ada yang bisa menggagaskan ide, kami kira tuh sangat bermanfaat gitu, kayak apalagi untuk daerah yang memproduksi banyak area yang memproduksi banyak sampah. Iya, mungkin di bagian bumi lain di Nusantara ini ya, mungkin ada kejadian yang sama sebenarnya ya, sampah-sampah mungkin sampah tulang ikan atau mungkin ini kan kita fokusnya masih di pinggir pantai ya, mungkin nanti
menginspirasi teman-teman mahasiswa lain yang ada di seluruh Indonesia yang mungkin melihat tumpukan sampah itu hanya sekedar sampah, dan di sini teman-teman kita menginspirasi bahwa sampah itu masih bisa diolah untuk menjadi sesuatu yang bermanfaat ya. Bisa jadi mungkin di belahan bumi lain ada yang sampah berupa kulit udang atau mungkin tulang ikan gitu kan ya, atau mungkin sampah sepatu bekas gitu. Bisa sih Mas. Iya, sepatu dijadiin material apa gitu kan ya. Waduh, kalau anak-anak arsitektur tuh emang kreativitasnya tinggi banget sih. Iya, waduh. Kenapa saya pikirannya ke sepatu ya? Baik teman-teman. Oke, jadi memang ada harapan ke depannya untuk tadi spesifik tempatnya di Muara Angke sih ya. Harapannya ke depan limbah-limbah kulit kerang yang ada di Muara Angke bisa diberdaya gunakan, dan itu juga menunjang perekonomian warga situ juga otomatis ya kan. Karena dari situ dari ekosistem ekonomi jadi kesehatan, terus dari kesehatan ke kualitas hidup. Dapat rumah, bisa dapat rumah. Nah, mereka bisa dari material yang mereka buat itu dari sampah, hasil recycle sampahnya mereka bisa buat rumah mereka sendiri setelah ekonominya mulai stabil. Kemudian mereka juga bisa menjual keluar dari Muara Angkanya. Iya. Lingkungan jadi lebih bersih. Kemudian betul. Mungkin taraf kebahagiaan juga bisa lebih meningkat. Seharusnya. Ya karena daripada numpukin sampah ya kan, sampahnya mending diolah bisa jadi rumah gitu kan. Pekerjaan sebagai nelayan juga tetap jalan. Iya, betul. Luar biasa ide ini ya. Oke, terima kasih banget nih teman-teman, Melisa dan juga Khairunisa ya. Mbak, siapa Nisa panggilannya ya. Mbak Nisa. Oke, terima kasih banyak Mbak Melisa dan Mbak Nisa sudah menyempatkan untuk hadir di podcast Unicast ini ya. Terima kasih banyak. Alhamdulillah. Iya, sudah bisa sharing informasi dan juga ilmu yang bermanfaat untuk semuanya. Semoga menjadi berkah untuk kita. Dan semoga menjadi amal jariah untuk teman-teman dan juga Unisian semua. Baiklah teman-teman Unisians, dimanapun teman-teman berada ya. Demikian diskusi kita bersama dua bintang tamu kita di sini ya. Ada Mbak Melisa dan juga Mbak Khairunisa yang memberikan inspirasi yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Bagaimana mengolah limbah kulit kerang, dan ide gagasan ini yang sangat luar biasa untuk memperbaiki taraf hidup warga nelayan yang juga mungkin membuang sampah hanya sekedar jadi sampah. Ternyata sampah itu bisa kita olah dan bisa menjadi sebuah rumah. Terima kasih, saya Radit Fan dan kita akan bertemu lagi di podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mbak Nisa. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Istimewa. Sekarang udah bebas sih ngomongnya, santai.